Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Muhammad Riza dari kelas 6C TI reguler Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen lingkup skop proyek bab 4. Langsung saja manajemen skop proyek. Skop meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau menghasilkan produk proyek. Manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan. Pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek, pekerjaan-pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Untuk kepentingan ini, tim proyek dan stakeholder proyek harus mempunyai pandangan dan pengertian yang sama tentang apa yang dihasilkan dari proyek dan bagaimana cara proses pencapaiannya. Manajemen skop pada tahapan initiating. Pada tahapan initiating proyek, aktivitas utama pada manajemen skop proyek adalah inisiasi atau initiation. Inisiasi merupakan tahap permulaan proyek. Pada tahapan ini, baik proyek maupun stakeholder proyek harus mempunyai komitmen dan kesepakatan yang sama tentang proyek yang akan dikerjakan. Output dari tahapan ini berupa Project Charter, bagian proyek, yang merupakan dokumen utama identitas proyek sekaligus merupakan ringkasan proyek. Secara ringkas, identifikasi proyek-proyek IT yang berpotensial dapat dilakukan secara sistematis melalui 4 langkah, yaitu perencanaan strategi teknologi informasi, analisis area bisnis, perencanaan proyek, dan alokasi sumber daya. Metode seleksi proyek. Organisasi mengidentifikasikan beberapa proyek potensial sebagai bagian dari proses pencapaian strategi. Akan tetapi, daftar proyek potensial membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk dipilih proyek-proyek mana yang akan menguntungkan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyeleksi proyek, antara lain fokus pada kebutuhan organisasi, kategorisasi proyek teknologi informasi, pengukuran proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek, menggunakan model skor berbobot. Fokus pada kebutuhan organisasi. Manajer senior harus dapat mempertemukan antara berbagai kebutuhan organisasi yang berbeda-beda dengan proyek apa yang akan dilaksanakan. Walaupun kadang-kadang sulit mengukur atau memperkirakan nilai proyek dari satu sisi keuangan, tetapi biasanya setiap orang akan setuju bahwa proyek memiliki nilai manfaat yang tinggi dan harus dilaksanakan ketika proyek itu memang terkait dengan kebutuhan organisasi. Pemilihan proyek berbasis pada kebutuhan organisasi memiliki 3 kriteria penting. Yang pertama, kebutuhan need, yang kedua pembiayaan atau funding, dan ketiga dukungan will. Fokusan pada kebutuhan organisasi. Kategori proyek teknologi informasi. Metode lain yang dapat digunakan untuk seleksi proyek adalah metode kategori proyek berdasarkan penggerak atau pemicu proyek. Apakah problem solving, opportunis, atau directive. Model scoring terbobot WAKE scoring model merupakan alat bantu tool pemilihan proyek secara sistematis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Beberapa kriteria untuk menilai kelayakan proyek antara lain dukungan pada sasaran bisnis utama, kekuatan sponsor internal, kekuatan dukungan customer, tingkat penggunaan teknologi. Dapat diimplementasikan dalam 1 tahun atau kurang. Nilai NPV positif, tingkat resiko yang rendah, waktu, biaya, dan skop. Bagan proyek. Bagan atau diagram proyek adalah output dari inisiasi proyek, merupakan dokumen yang secara formal menjelaskan keberadaan proyek serta arah serta hasil proyek, minimal berisikan titel atau judul proyek dan tanggal otorisasi, nama manajer proyek, dan kontrak informasi. Statement scope proyek secara jelas, ringkasan pendekatan yang digunakan untuk mengelola proyek, susunan personal proyek, dan job deskripsi. Tandangan persetujuan stakeholder utama proyek, komentar atau catatan penting. Scope planning merupakan perencanaan skop proyek. Pada dasarnya merupakan proses untuk disusun dokumen sebagai dasar penilaian proyek yang dilaksanakan, termasuk kriteria-kriteria yang ditetapkan apabila proyek atau fase dalam proyek telah diselesaikan. Bagan atau diagram proyek sebagai output dari inisiasi proyek yang berisikan dokumen tentang proyek, batasan-batasan proyek, dan asumsi-asumsi proyek merupakan bahan masukan pada proses perencanaan proyek. Jadi dalam perencanaan skop ini, aktivitas yang dikerjakan adalah mendeskripsikan pekerjaan utama dari proyek untuk memberi batasan yang jelas antara pekerjaan mana yang termasuk dan mana yang tidak termasuk. Mendeskripsikan kriteria-kriteria harus dipenuhi untuk masing-masing pekerjaan dan rencana pengolahan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya kriteria tersebut.
Pernyataan scope statement adalah dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan menjelaskan tentang pemahaman scope proyek. Scope statement juga bisa disebut dengan statement of work (SOW). Scope statement meliputi justifikasi proyek, deskripsi tentang produk proyek, ringkasan pengadaan dan pelaksanaan proyek, dan perencanaan tentang apa yang menentukan keberhasilan proyek. Manajemen waktu proyek bab 5. Mengidentifikasikan aktivitas merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas atau pekerjaan apa saja yang dikerjakan pada proyek. Daftar aktivitas ini dapat mengacu pada WBS (Work Breakdown Structure) yang telah disusun sebelumnya pada manajemen scope. Bagaimana penyusunan WBS? Tim proyek dalam mendefinisikan aktivitas ini perlu juga melibatkan stakeholder yang lain untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas telah terdefinisi secara lengkap untuk keberhasilan penyelesaian proyek. Pengurutan aktivitas. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS. Detail deskripsi produk, asumsi, dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antara aktivitas. Diagram jaringan proyek adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas proyek menggunakan metode AOA, Activity on Arrow, atau ADM, Arrow Diagramming Method. Semua aktivitas disimbolkan dengan anak panah arrow sekaligus menunjukkan aliran kerja dan hubungan pada suatu titik yang disebut node untuk menggambarkan urutan aktivitas. Node ini sekaligus menunjukkan titik mulai dan titik selesainya semua aktivitas. Setiap node diberi nomor secara urut. Nomor node pertama yaitu nomor 1 menunjukkan awal proyek dan node terakhir menunjukkan akhir proyek. Predence Diagram Method (PDM). Metode pembuatan diagram jaringan kerja proyek menggunakan simbol kotak. Sebagai presentasi aktivitas proyek, metode ini lebih memperhatikan hubungan antara aktivitas dinyatakan dengan anak panah. Metode ini lebih populer dibandingkan dengan metode ADM dan lebih jelas dalam menggambarkan bentuk hubungan antara aktivitas. Terdapat 4 bentuk ketergantungan pada metode PDM, yaitu finish to start (FS), suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas sebelumnya belum berakhir. Start to start (SS), suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas lain belum dimulai. Finish to finish (FF), suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas lain belum berakhir. Dan yang terakhir start to finish (SF), suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas A belum dimulai. Gantt chart dikembangkan oleh Henry Gantt merupakan bagan dengan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan membuat daftar aktivitas proyek disertai jadwal waktu mulai dan waktu selesai dengan format kalender. Metode jalur kritis disebut juga analisis jalur kritis, merupakan analisis jaringan proyek yang digunakan untuk memperkirakan total durasi umum proyek. Jalur kritis proyek adalah sekumpulan aktivitas yang menentukan waktu paling cepat selesainya proyek. Menghitung free float dan total float untuk menghitung waktu kritis. Free float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda mulainya aktivitas berikutnya. Total float adalah waktu tunda aktivitas tanpa menunda berakhirnya proyek. Free float dan total float dapat dihitung dengan menggunakan metode penelusuran arah depan atau penelusuran arah belakang. Analisis PERT merupakan metode analisis jaringan yang memperkirakan umur proyek dengan mempertimbangkan 3 jenis waktu yang optimis, waktu normal, dan waktu pesimis. Waktu optimis (TO) adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas jika terjadi kesalahan pada pelaksanaan aktivitas. Segala sesuatunya berjalan lancar tanpa gangguan. Waktu normal (TM) adalah waktu yang dibutuhkan bila aktivitas berjalan normal. Waktu tengah. Waktu pesimis (TP) adalah waktu yang dibutuhkan bila terjadi kesalahan pada pelaksanaan aktivitas yang bersangkutan. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan bisa cari saya di @riza___. Instagram dan email izamuhammad@gmail.com.